Jeng 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 yo 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 yo. Orek kodok orek orek. Tapi yang di belakang tadi ada yang nganu loh, uri, curang. Curang gimana? Lihat kebunku penuh kodok orek dari sana. Ada yang putih loh. Enggak, tapi saya justru berpendapat sebelum Pak Menteri memberi nganu saya mah gini. Ternyata semakin temponya dinaikkan. Iya. Ternyata sebetulnya kan harusnya tambah susah. Tambah Ternyata Bapak Ibu ini malah cepet dan bagus hasilnya. Iya. Mestinya mereka setiap hari dilibat oleh kurikulum. Mereka lebih tua. Tapi ada bagus. Bagus. Ayo bagus. Tapi gini loh. Sekarang ini kan zamannya sedang banyak hal yang disama-samakan supaya tidak bikin ribut. Lah iya. Contohnya kayak yang Mbah Nun tadi awal sekali. Semua orang tuh assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya. Jadi mau Selamat datang di pidato 5 menit itu yang 2,5 menit habis untuk makan durasi ya, makan durasi. Sebetulnya lagunya tuh sama loh ya. Topi saya bundar. Burung kakak tua sama kan? Hanya beda sairnya sedikit. Tapi ada yang nggak enak tadi saya dengar. Kok bisa? Apalagi Pak Menteri tadi pasti nggak tahu Pak Menteri dengar apa enggak. Apa buktinya? Saya dengarnya burung kakak bundar. Saya mohon sampean jadi dewan juri ya sekarang. Gini Pak Muhajir, gini loh. Kita itu kan memang, sebenarnya tema ini sama. Saya ke desa-desa manapun temanya sama. Guyub rukun, gotong royong, gitu. Persatuan kesatuan sama. Cuman kita kan memang mengalami berbagai macam keadaan di mana guyub rukun menjadi angel. Gitu ya. Misalnya adanya pilpres itu kemana-mana kerjaan saya adalah disuruh bagaimana supaya tidak bentrok kan gitu. Jadi ternyata pilpres itu adalah alat untuk memecah belah masyarakat. Misalnya kan gitu kan. Sehingga saya disuruh mendamaikan. Nah, ternyata gini Pak, yang namanya kerjasama itu kan satu harus niru alam. Jadi setiap organisasi manusia acuannya adalah organisme yang diciptakan oleh Tuhan kan gitu. Perkecualian cuma satu. Di Timur Tengah ada yang namanya Majma' al-Bahrain, di mana air laut asin dan tawar itu bisa berdampingan tanpa secara natural mengalami apa yang seharusnya terjadi. Itu betul-betul demonstrasinya kekuasaan Allah. Nah, Bapak sekalian, kita ini berbineka tunggal ika. Ya, antara misalnya di satu kantor ini kan ada divisi apa, seksi apa, bidang apa segala macam kan merupakan kerjasama, baik yang kecil di kantor maupun yang nasional. Jadi bagaimana supaya Madura sama Jawa, sama Bugis, bagaimana teman-teman Islam sama Kristen sama itu semua kan harus kita cari strateginya, formulanya, kan tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang misalnya gini, supaya kaki bermanfaat maka dia harus gantian, tidak boleh seragam. Bayangin kalau dua kaki kita ini melakukan hal yang sama pada waktu yang sama kan kita jatuh kan gitu. Maka dia harus saling mengalah satu sama lain. Maka kita Pak Muhajir di daerah-daerah kita gali permainan-permainan atau dolanan-dolanan anak-anak. Misalnya dolanan lepetan, jumpritan, jamuran segala macam
untuk supaya anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk mengalami atmosfer persaudaraan dan kerjasama secara natural, sehingga suatu hari mereka tidak mudah bentrok. Nah sekarang, ini tadi kan Bu, dari semua lagu tadi yang sampean apal berapa? Separuh ya. Pak Dalang, berapa tadi sampai? 3. Artinya kita tidak harus hafal semua, tapi harus standby untuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pluralitas Bhinneka ini kan gampang-gampang angel, kadang-kadang gampang, kadang-kadang angel. Gimana ya? Apalagi politik, Pak. Kalau politik kan saling tidak mau. Prabowo dengan parpolnya sangat bahagia kalau Jokowi tidak jadi lagi, betul enggak? Demikian juga Jokowi sangat bersyukur kalau Prabowo nggak bisa jadi presiden, betul enggak? Berarti ada yang salah dengan nasionalisme kita, kan gitu. Perkara lu, kalau gitu saya harus milih siapa? Lu itu kan urusanmu di kotak suara. Untuk apa berdebat? Kan enggak apa-apa. Wong seandainya kamu milih siapapun, nanti yang menjalankan hidup ini kan tetap takdir Allah juga, tenang aja. Kan gitu loh, enggak ada masalah. Indonesia enggak akan bubar. Yang urusan Indonesia dalam hidup sampean kan cuma sedikit, Pak. Cuma sedikit, misalnya kerjaan, gaji, urusan SIM, urusan gitu-gitu dok. Tapi saya kan, kalau enggak ada Indonesia, enggak ada pemerintah, sampean mandi enggak? Mandi. BAB enggak? Kencing enggak? Kawin enggak? Ya, sholat enggak? Jadi pekerjaan Anda itu hampir 90% itu urusannya enggak sama negara. Jadi pemerintah dan seterusnya itu tidak berkuasa 100%. Jadi kita itu, makanya kita emong saja semua pemerintah, ada masalah. Uang pemerintah cuma 5 tahun kok Pak. Kalau negara kan enggak ada batasnya, kan begitu. Ya. Jadi untuk apa Anda bertengkar, apakah calon satu, sampai gini loh Bu. Sampai kita menggunakan kata 1 dan 2 sekarang kita hindari di daerah-daerah. Dan misalnya lagu 1 wes dituduh anti Prabowo. Habis nuduh terus 2 terus ternyata pro Prabowo. Akhirnya kita ganti 3 aku sayang. Baru 4 gitu sampai kita hindari kata 1 2. Bayangin setiap kata najis sekarang. Setiap kata itu menimbulkan fitnah. Saya ngomong Sayyidina Ali dituduh Syiah, coba. Padahal Syiah itu ada 3 macam, Pak. Syiah dalam arti non Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah yang kedua itu adalah idiom untuk ada si A, ada si B, ada si C. Tuh. Nah, Syiah yang ketiga itu orang kalau diajak jemuan Syiah gitu, Syiah gitu. Syiah gitu. Akhirnya enggak jemuan, akhirnya kan gitu. Syiah gitu. Saya suka iseng-iseng begitu supaya orang itu enggak sedih gitu loh, Pak. Sampean jangan stres terus, ya. Saya kalau disebut kiai itu asal-usulnya kan kita bareng-bareng kenduren, ternyata kiainya enggak datang. Akhirnya saat ketemunya orang disuruh berdoa, nah dia nggak bisa berdoa terus dia bilang kiai gitu. Yang ditunjuk sebelahnya, kalau monggo kiai gitu. Iya akhirnya yang terakhir nggak bisa mengelak disebut kiai kan gitu. Ini ceritanya Mas. Saya gitu-gitu ngarang-ngarang ben seneng atine wong gitu aja kok. Nggak usah diiriset secara antropologi ya nggak usah wong gitu aja kok. Biarin wong dianggap sendiri kan gitu. Termasuk Jogja Solo itu Pak. Jogja itu kan ketika VOC mulai datang ke Jogja, dia disambut oleh orang Jawa yang selalu akomodatif, ya. Terus kalau sampean ke Jogja ada yang namanya angkringan, kalau sampean minum teh dijog. Jadi sampean kalau jog ya, oh ya, jog ya. Belanda si VOC akhirnya menyimpulkan, oh ini tempat ini namanya Jogja. Terus mereka meneruskan ke timur sampai di Solo, ternyata di sana tidak ada jog. Enggak ada jog itu enggak ada. Terus toleh London ini. Jadi Solo Pak. Itu aja.
Kok tahu Cak ngarang dewe, saya bilang kok repot. Jadi Anda itu tolong Bapak-bapak sekalian, tolong hemat waktu, tidak usah memasukkan ke otak Anda sesuatu yang tidak perlu kita masukkan, tidak perlu dimasukin ke hati sesuatu yang tidak efektif untuk Anda rasakan dalam hati. Sesuatu itu harus bisa ada skala prioritasnya, ada sesuatu yang taruh di hati, misalnya anak, istri, Allah, Rasulullah gitu ya. Nah, kalau tugas pemerintahan di tangan kanan Pak, sama di otak kan gitu kan. Ini suka semua dilebokno hati gitu. Sekarang semua dimasukin ke hati. Apa saja dimasukin ke hati. Akhirnya stres kita secara nasional. Kan gitu. Padahal ada pembagian kerja dalam hidup ini. Ya oke. Sekarang saya coba. Bapak-bapak sekarang mau enggak bergembira biasa saja sebagai orang, enggak usah pakai sebagai pejabat gitu ya. Oke. Pak sampean dewan jurinya ya. Sampean dewan jurinya. Saya minta gini. Coba Anda kan misalnya di sini misalnya tiga namanya apa Pak? Bidang apa kalau di kantor ini Pak? Direktorat. Oke, direktorat A apa? Apa? Direktorat apa Pak? Apa? Oke, coba. Minta 3 direktorat. Direktorat Kebudayaan. Kebudayaan, Balitbang. Direktorat Dikdasmen. Oke, pokoknya minta 3. Coba yang Mas Doni sama Mas Dicit. Coba Bu, sampean yang mimpin 1 di sini, Pak Dalang sampean mimpin kedua di sini. Sampean mau apa? Coba kasih. Sampean milih direktorat apa? Direktorat Kesenian. Kesenian, oke. Wes gini ya. Berarti sampean milih dari sini ke sana, kesenian ya. Sekarang yang tengah direktorat apa? Dikdasmen. Disdakmen. Sampean dasar dan menengah. Oke, sampean yang mimpin ya, nyun sewu Bapak ya. Yang di depan enggak apa-apa, kita bebaskan yang belakang-belakang aja gitu ya. Oke. Yang kiri. Pak sampean yang tolong siapa satu memimpin, sampean pimpin Pak, nyun sewu. Kebudayaan, Cid, kasih Cid. Ya. Atau ada volunteer yang memimpin. Ayo Tri. Ayo Mbak, monggo Mbak. Ayo Mbak. Ya oke. Udah, pokoknya kesenian Dikdasmen. Oke. Dikdasmen. Mbak. Wis kok ora apa-apa, ora apa-apa. Oh, PAUD ini. Tadi di antara lagu-lagu yang nasional tadi, yang daerah-daerah tadi, sampean rata-rata kenal berapa? Tadi semua lagunya berapa? Don? Ada sekitar 12 lagu. 12. Dari 12 sampean kenal berapa tadi? 4 paling. Bisa berapa? Kenal tok sama bisa kan beda jauh. Yang bisa ya 2 lah 3 gitu ya. Lancang kuning mesti enggak bisa ya toh. Apa? Terus Cicik Periuk, Tak Lelegung bisa yang orang Jawa dikit-dikit ya. Oke. Sekarang coba kita cari lagu yang gampang, yang enggak mungkin enggak. Cuman kalau lagu anak-anak kan kasihan juga ya. Soalnya Pak Muhajir, kita ini menemukan lagu anak-anak ini kadang-kadang menjadi sumber konflik. Misalnya Don, kenapa lahir bonek? Karena ada lagu naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Itu. Gitu. Nah, boleh ndak bayar toh? Pantas. Berame-rame naik kereta itu ndak bayar. Okay. Nah itu ya ndak apa-apa, kita nggak ngeritik, cuman ya iki sing gara ono bonek iki kan. Ya sebentar ya. Ada lagi Apa? yang mungkin waktu ngarang lagu itu beliau sedang lapar. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Biasanya kalau biru itu kan siang. Ya mungkin ada bintang itu malam hari. Tapi karena siang dia lihat bintang pastilah sedang lapar dia. Makanya terus ngarangnya Terus berbintang-bintang gitu. Bintangnya karena lapar. Yang paling parah itu Bu Ami-ami gue. Oh, okay. Paling parah gue. Ya. Kok bisa Mbak? Coba. Pok ame-ame belalang kupu-kupu,
siang makan nasi, kalau malam minum susu. Coba rasionya gimana rasionya coba? Mana ada bayi makan nasi siang-siang? Kalau siang makan nasi malahnya minum cucu, mesti bapaknya. Ya, manusia ya Pak. Bukan kita mengubah, enggak, kita menikmati kok. Kekonyolan itu adalah bagian dari rahmat Allah. Ada yang enggak punya kekonyolan, setiap Anda punya kekonyolan masing-masing. Saya itu Pak umur 60 baru tahu bahwa balon itu harus ditiup pakai gas. Saya baru tahu, tak pikir asal tiup dia mesti naik. Enggak, ternyata harus pakai gas. Itu saya baru tahu umur 60 tahun. Adik saya umur 40 tahun itu tak jak ngeliwat, terus dia beli kerupuk. Supaya kerupuknya itu awet, keras, renyah. Terus kami Jumatan dulu, setelah Jumatan makan, sama adik saya kerupuknya itu diletakkan di atas nasi yang sedang menganga-nganga itu. Karena pikiran dia, renyah itu panas, nasi tadi juga panas, ditaruh di atas nasi, dipikirnya akan. Nah itu contoh kekonyolan, setiap orang punya kan? Dan kekonyolan itu keindahan. Kalau orang tidak punya kekonyolan, dia akan sombong. Makanya setiap orang dibikin sama Allah punya kekurangan, punya kekonyolan, supaya kita rendah hati satu sama lain. Kan itu kan? Oke, coba sekarang apa sih mau? Grup apa nih? Direktorat Kesenian. Direktorat Kesenian. Coba sampean pimpin nyanyi yang sebelah sana Pak Don. Jit, sebelah sana Jit. Apa ya Mas? Semua yang paling gampang. Monggo nyanyi, monggo nyanyi. Anu, Ya. Kita nyanyi lihat kebunku. yang nggih. sebelah sini nggih. Sini. Dari Ya, tiang monggo. sini, dari tiang itu sampai ke sini. Ya. Nggih. Pak Muhajir tolong kita lihat meskipun integritasnya masing-masing departemen, masing-masing direktorat punya tugas yang berbeda-beda, tapi campur tiap hari, tidak boleh saling mempengaruhi, tidak boleh saling kehilangan fokus, gitu ya. Ya. Coba sekarang kita cek per direktorat. Coba. Sebelah sini. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan anak-anak. Semua lulus karena tidak ada gangguan, tidak ada kekacauan. Ya semuanya baik-baik, tapi hidup tidak begitu. Hidup kadang-kadang ada masalah-masalah di sekitarnya, gitu ya. Sekarang kita coba cek keadaan aman, lihat kebunku aman. Sekarang yang kedua. ya. Ini apa Masjid? Sini apa? Kalau lagu Jawa ada yang kenal nggak Pak? Kodok Masa? ngorek itu tahu nggak Bu? Kodok ngorek kenal? Bisa ya? Oh. Berani ya? Bisa. Coba, Bapak bisa kodok ngorek? Oh nggak Oh, apa-apa. enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Atau dibalik, Kadang-kadang pemerintah dibalik, rakyat nggak yang apa-apa. Sampean mimpin Jenengan sini Pak, yang kodok ngorek. Sampean Nah. mimpin kodok ngorek. Ya, sampean yang Sini, mimpin sana. sini, Oke. sini. Nah, Nadanya berarti sama. nanti lagunya lihat kebunku yang situ. Monggo Pak. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Golek pangan, golek pangan, disambi dolanan. Ya. Teot teblung, teot teblung, teot teot teblung. Teot teblung, teot teblung, teot teot teblung. Maaf Pak, tadi liriknya yang kedua apa? Biar saya ngapalin. Kodok Oh dilangsung aja, dilangsung aja. Dilangsung? Digabungkan saja. nggak Oh apa-apa. iya, iya. Sekarang Nggak kan apa-apa ya? sedang zamannya merger Pak. Jadi di merger aja dari kodok ngorek pinggir kali langsung teot teblung, teot Oh, langsung. teot teot teblung gitu aja. Pak. Gitu Nggak usah toh, ya golek supaya pangan. semua Ya. gampang ya. Ya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga Masjid. Ah, tadi dari mana sampai mana? Nah ini dari tiang itu sampai tiang sini, berarti sini sampai sana. Oh berarti yang dari tiang sini sampai sini. Ya. Oh, ya. Sedikit tapi suaranya kenceng ini. Lagunya Iya. dari timur. Mana di mana? Anak kambing saya
Yes. Sekarang Cid, gini Cid, yang namanya integritas, Iya Pak. itu setiap onderdil, setiap komponen bekerja sesuai dengan fungsinya, tidak boleh terpengaruh. Siap. Anda makan saja, makan kalau sambil mikir kecakot, betul enggak? Betul enggak? Tersedak. Tersedak, batuk, ya toh? Itu karena ada disorganisasi. Nah, yang namanya integritas adalah kenyamanan dalam keseimbangan satu sama lain, sehingga kalau yang satu kodok ngorek, yang satu lihat ke buku, yang satu mana di mana, ya ada sabotase ini ya. Ini pasti capres ketiga ini ya. Ini jangan dipikir gampang loh ya. Ini bineka tunggal ika atau Cid? Ini yang namanya bineka. Kalau harmonis dan tetap pada fungsinya masing-masing, maka akan tunggal ika. Ya. Kalau tunggal ika, kalau tidak disiplin dengan masing-masing, maka tunggal ikanya tidak tercapai. Enggak tercapai ya. Kan begitu. Tetapi tetap harus diingat, semuanya harus tetap istiqomah toh, Mbak. Loh, iya makanya harus kalau sudah kodok ngorek, jangan campur-campur. Lu urusan universitas mlebu PAUD, ya kan gitu. Jangan ikut-ikut, ya toh. Gitu loh. Kalau kan seperti badan Anda, kalau Anda terantuk batu kakinya, set, yang teriak mengadu siapa? Mulut. Bayangkan kalau kakinya mengadu. Kan nggak bisa, yang bagian mengadu mulut, yang bagian menitikkan air mata, yang bagian misuh baru mulutnya, kan begitu. Oke, jadi sekarang masing-masing Pak Muhadjir tolong dilihat disiplinnya, ya. Sekarang dipimpin lagi enggak? Masih. Dipimpin ya, oke. Pimpin ya. Situasi masih normal, belum ada pilpres, belum bulan April, tenang aja. Sekarang jalankan tugas masing-masing tanpa ada gangguan dari manapun. Yuk. Ya, siap lihat kebunku? Mana di mana ya? Kodok ngorek. Kodok ngorek. Bareng. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Teot templung, lagi. Kodok ngorek pinggir kali. Teot templung. Dua kali. Cid. Ya, Pak, ada komentar Pak? Ya, Pak. Ini banyak yang nggak disiplin ini. Wah, belum sudah. Di sini nyanyinya kodok ngorek itu. Gini Pak, kita harus hati-hati ya kalau melihat manajemen di kantor ya. Kadang-kadang mereka berlindung di balik sesuatu sehingga tidak kentara kalau salah. Iya Pak ya? Nah, itu monggo dicari. Musik tadi itu sebenarnya dia kan panduannya, dia binekanya, dia NKRI-nya. NKRI-nya, Anda boleh Jawa, boleh Sunda, boleh apapun, yang penting tetap NKRI, kan gitu. Jadi musiknya tadi itu panduannya NKRI, betul. Coba sekarang, apakah kalau tidak ada NKRI, Jawa sama Sunda tetap bersaudara apa tidak? Kan itu masalahnya. Apakah mereka bersaudara hanya kalau ada NKRI? Maka coba sekarang Indonesia pura-pura bubar. Tidak ada NKRI, tidak ada musiknya. Terus sampean yang lihat kebunku tetap, yang kodok ngorek tetap, yang mana di mana tetap. Coba tanpa pemimpin nasional, Anda bisa nggak menjadi rakyat yang mandiri dan tetap berdisiplin, kan begitu? Oh, jadi Mbak. Jelas ya? Jadi Cak, yang sana diibaratkan suku kebon, Ya. yang tengah ini suku kodok, yang sini suku kambing. Mana di mana anak kambing. Sekarang pura-puranya Indonesianya nggak ada. Makanya sekarang tidak pakai sound semua. Ya, kalau sound nanti ketutupan sana enggak nyanyi, soalnya enggak pakai. Ya. Cuman ngabani ya. Ya. Oke, sekarang masih ada sisa kepemimpinan yaitu ritme. Ya tetap alam memberi sign. Jadi sampean cuman gini-gini ya, gitu ya. Ya. Tapi situasi masih normal, pilpres masih jauh, jadi tetap enggak ada masalah. Yo. Ini ngawali kok. Tuh. Wah. Belum. Sebentar. Belum. Manut itu kan Bu. Itu dulu biar bareng.
biar bareng semuanya. Untuk dewan juri, parameternya disiplin apa tidak sederhana. Awalnya bareng, endingnya pasti bareng. Kalau memang disiplin, kompak dari awal sampai akhir, gitu ya. Kalau nanti ada yang buntut, berarti Pak, berarti salah ini. Ya, potong gaji. Ya, sip. Wah, Ya. Sudah semakin kacau. ini diundang ngoyo-ngoyo ternyata ngerjain orang nanti nggak dibayar. Enggak, teman-teman sekalian, kalau saya langsung literer, kognitif, mungkin tidak masuk ke darah Anda. Tapi kalau aku seneng loh, jebol bapak ya dengan ikhlas. Itu namanya ya, dengan ikhlas. Loh, emang gimana loh, saya sampai ke desa-desa kok, saya sampai lari-lari kok, saya sampai balapan Melayu, balapan renang, balapan selulup, saya di Sungai Mandar, saya enggak ada masalah. Malu itu hanya kalau korupsi. Betul enggak? Kalau cuma nyanyi gini, apa yang membuat kita malu? Enggak ada. Malu itu kalau korupsi, dan Anda lihat semua yang korupsi kalau di kamera apa yang dilakukannya? Ngene-ngene tuh aku ya. Gitu Pak, kan gini. Loh, seharusnya dia kan gini Pak. Kok malah ngene? Loh, coba bagaimana? Nah, kita latihan kecil-kecil oke sekarang. Oke sekarang Pak, nyuwun sewu sekarang diperhatikan betul. Awalnya harus pas, akhirnya juga harus pas. Para pemimpin, tadi memang Pak Dalang gininya agak lambat sehingga dia agak telat. Jadi tadi coba sekarang tempo dinaikkan. Ini sudah Januari menjelang April, situasi agak kaos. Jeng 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 yo. Orek kodok orek. tapi yang di belakang tadi ada yang nganu loh, uri, curang gimana? Lihat kebunku penuh kodok korek dari sana. Ada yang putih loh. Enggak, tapi saya justru berpendapat sebelum Pak Menteri memberi nganu, saya mah gini. Ternyata semakin temponya dinaikkan. Iya. Ternyata sebetulnya kan harusnya tambah susah. Tambah Ternyata Bapak Ibu ini malah cepet dan bagus hasilnya. Iya. Mestinya mereka setiap hari dilibat oleh kurikulum. Mereka terbiasa menjadi orang yang dinamis. Mestinya. Oh, itu kalau jadi nek bahasa Jawanya ngelmu kui kelakone kanthi laku. Kalau dalam bahasa Arab ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Jadi orang itu kalau tidak ada tantangan Pak, kreativitasnya tidak keluar. Ya, begitu ada tantangan, ternyata mereka cerdas, ternyata hebat. Seperti maling itu kalau sudah konangan mencuolot itu. Gitu ya. Jadi Pak, ini tadi yang terakhir kompak betul Pak ya? Kompak. Jadi Pak sampean mulai sekarang tambahin kerjaan mereka Pak. Ya toh, semakin sibuk, semakin cerdas dan semakin solid integritasnya, semakin mesin-mesinnya itu raket gitu ya, padat gitu ya. Oke. Makin kreatif. Sekarang kita coba satu lagi cek aja, kita ngecek aja bahwa kita ini harus bisa integritas. Kadang-kadang orang yang sudah sering melakukan sesuatu yang sukar meremehkan yang mudah. Gitu ya. Nah, kita jangan pernah meremehkan karena kemudahan ada kesulitannya sendiri dan kesulitan ada kemudahannya sendiri, kan gitu. Dan ini namanya perjodohan, ini azwajan namanya. Jadi tidak ada Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, enggak gitu sebenarnya. Kalau Anda lihat kalimatnya di Quran,
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kalau laki-laki dan perempuan kalimatnya min mudzakarin wa muannatsin. Tapi Allah menyebutnya potensialitas. Saya menciptakan potensialitas kelelakian dan potensialitas kewanitaan. Jadi setiap laki-laki pasti punya kelembutan. Ada potensi wanita di laki-laki dan setiap ibu wanita pasti punya potensi kelelakian. Bahkan sekarang lebih laki-laki wanita itu daripada ya Pak ya. Luwih kereng banget sing lanang ya saiki Pak. Gitu. Nah, keseimbangan adalah kalau di dalam diri kita ada perjodohan dan integritas antara kekerasan dan kelembutan pada diri setiap orang dan pada satuan keluarga maupun satuan kantor dan Indonesia. Jadi kalau pemerintah terlalu lembek, didorong supaya dia apa jenenge kuat. Kalau dia terlalu kuat juga tidak baik. Tidak baik. Dia harus mulai ada kelembutan. Jadi misalnya gini Pak, kalau di suku Amatoa, setelah penduduk memilih 3 calon kepala suku, kemudian 3 orang ini dilepas di lapangan dan diserahkan kepada binatang. Binatang bisa kebo, bisa sapi, bisa kambing, apapun. Kalau sapi ya tinggal dilepas, nanti dia berhenti di rumah. Siapa di antara 3 orang dialah yang kepala suku. Pada suatu hari yang dilepas itu lebah, tawon. Jadi begitu 3 orang ini di tengah lapangan, pawang lebah melepaskan ribuan lebah dan menyengat 3 orang ini. Nanti akan kelihatan yang mana yang pemimpin sejati. Ini sehubungan dengan tadi itu Pak, dengan yang kita barusan omongkan. Orang pertama disengat, wow, lari dia tidak kuat, berarti dia tidak punya kesanggupan untuk menjadi pemimpin. Gitu ya. Ada satu lagi, dintop tenang aja dia. Tawonnya telbok berjatuhan, jadi tenang dia. Ini juga bahaya kalau jadi pemimpin. Begitu ngeritik dia mati kamu. Dan itu gitu ya. Ya Pak ya. Benar ya? Wah, ngentup telbok, ngentup jatuh, mati semua. Ini juga bahaya. Jadi jangan terlalu lembut tapi juga jangan terlalu keras. We have to be in between kan begitu. Yang ketiga adalah orang calon kepala suku yang dintop tidak apa-apa dan tawonnya ngintop juga merasa nikmat dan tidak mati, terbang lagi, datang lagi, terbang lagi. Nah sampean sekarang lihat Pak Muhadjir tipe yang keberapa? Insya Allah yang ketiga ya. Dikritik tidak apa-apa, tidak dibunuh yang mengkritik, beliau juga tidak terlalu kesakitan karena dikritik. Karena ada yang dikritik dikit merasa kesakitan, akhirnya dimatiin yang mengkritik itu. Nah, kita mencari pemimpin yang betul-betul berada di integritas itu tadi. Ya. Oke, makanya yang di tengah ini yang paling sukar. Maka Pak Muhadjir nanti yang di tengah ya. Coba sekarang kiri sama kanan. John. Jadi mulai tengah sini aja, kanan kiri gitu dok. Satu checking lagi, satu latihan kecil lagi. Berarti batasnya mana Mbak? Ya udah sini. Ya. Oh, oke. Dari ini ya, dari antara Mbah Nun sama Bapak Menteri. Yang sebelah sana ikut saya. Oh, yang sebelah sini ikut saya. Iya. Yang sebelah kanan pakai gerakan itu akan lebih indah. Seberapa? Tapi saya sip. Geraknya mana? Burung susah ya? Benar. Burung gini. Kakak. Burung terus kakak. Tuanya. Kakak tua di sini ya, juga. Oke. Tuanya nduting dhek wae to. Hingga di jendela. Nenek tua ini Bu. Tua. Tua sini lagi. Iya, tua situ lagi.
giginya tinggal diganti 3. Karena angka 1 dan 2 sekarang lagi haram. Lagi 1 atau 2, 3 aja. lagi sensi. 3 ya. Iya. Ya ini ya kita coba untuk menghargai lah. Iyalah. Kalau sedang rame-rame ya kita mencoba nggak usah ikut-ikut bikin rame. Toh itu hanya mau perlombaan lari sprintnya saja. Kita kan maunya yang lari maraton aja. Aja. Ya, nanti Mbak Nun saya cerita. Ya kita coba ya burung kakak tadi ya. Sama topi saya benar ya? Langsung bareng ya. Oh bareng, oke. Tua. Topi. Ada bagus. Bagus. Ayo bagus. Tapi gini loh. Sekarang ini kan zamannya sedang banyak hal yang disama-samakan supaya tidak bikin ribut. Lah iya. Contohnya kayak yang Mbah Nun tadi awal sekali. Semua orang tuh assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya. Jadi mau Selamat datang di pidato 5 menit itu yang 2,5 menit habis untuk makan durasi ya, makan durasi. Sebetulnya lagunya tuh sama loh ya. Topi saya bundar. Burung kakak tua. Sama kan? Hanya beda sairnya sedikit. Tapi ada yang nggak enak tadi saya dengar. Kok bisa? Apalagi Pak Menteri tadi pasti nggak tahu Pak Menteri dengar apa enggak. Apa buktinya? Saya dengarnya burung kakak bundar.